Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul 'arsy rafi'un darajat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jemaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, telah begitu banyak Allah Ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, dan khususnya kita saat ini sedang memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pada kesempatan ini marilah kita bermuhasabah, kita refleksi tentang kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada bangsa Indonesia berupa nikmat kemerdekaan ini. Kemerdekaan adalah nikmat besar untuk manusia. Nilai kemanusiaan yang paling utama ialah kemerdekaan. Dan inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Harga diri setiap manusia diukur dengan derajat kemerdekaannya. Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat kemerdekaan ini. Kalau dari sisi bahasa, kemerdekaan yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti kebebasan, lepas, tidak dijajah, tidak mendapat tekanan, dan lain-lain. Alhamdulillah kita bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945, walaupun pengakuan dari negara-negara luar secara luas baru pada tahun 49-nya, tidak ada masalah. Tapi kita sudah mencanangkan kemerdekaan kita sejak 17 Agustus 45 itu. Ini sekaligus menjadi pengingat ya kita semuanya. Ada saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang masih terjajah, masih mendapatkan teror, tekanan, kezaliman dari negara Israel. Oleh karena itu, mari selalu kita doakan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Karena mereka lah dulu yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian Mesir dan diikuti negara-negara yang lain. Maka mari selalu kita doakan kemerdekaan untuk mereka, dan mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan ma'unah, riayah, rezeki yang luas dari Allah Ta'ala dengan ya, segala macam impitan yang mereka dapatkan sekarang ini. Insya Allah satu saat ya, dalam waktu yang dekat mereka akan mendapatkan kemerdekaannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian, yang perlu untuk kita jadikan bahan evaluasi, saya tidak bicara tentang dari sisi luas ya, tentang kemerdekaan bangsa kita dan bagaimana sejarahnya. Insya Allah kita sudah sama-sama memahami, dan juga bagaimana cara untuk mengisinya ya, untuk memakmurkan dan ekspresi daripada rasa syukur kita. Ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi kita semuanya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan panduan ya, kepada kita semuanya dalam hidup ini.
Ketika manusia dulu di zaman jahiliyah tidak tahu arah, mereka terombang-ambing. Bahkan Allah sendiri menyampaikan bagaimana kondisi Rasul kita. Wa wajadaka dhalam fahada. Allah dulu menemukan wahai Muhammad dalam keadaan bingung, tidak tahu arah. Fahada, kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu. Beliau bingung untuk menyelesaikan urusan masyarakat yang sangat jahiliyah pada saat itu. Dari sisi akidahnya, keimanannya mereka rusak. Kemudian juga dalam bab akhlaknya, dalam hal moralitas, ekonomi dan sebagainya, mereka rusak. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang pada saat itu beliau awalnya tidak tahu bagaimana caranya supaya menyelesaikan masyarakat yang beliau hadapi dengan tepat. Maka beliau secara rutin pergi untuk bertahanus, berkholwat menyendiri di Gua Hira. Itu bukan waktu yang sebentar ya. Beliau 1 bulan Ramadan di sana, dan itu dilakukan 2-3 kali Ramadan. Jadi bukan beberapa hari saja, tapi beliau sampai, kalau kita ukur atau kita hitung 3 kali berarti 30 kali 3 ya. 90 hari beliau bertahanus di Gua Hira ini. Posisinya kan lebih tinggi dari Mekah, sehingga beliau bisa memantau kondisi di Mekah. Sampai satu saat ketika di bulan Ramadan, yang orang-orang biasa memperingatinya Nuzul Quran ya, di 11 Ramadan itu beliau didatangi malaikat Jibril, kemudian beliau disuruh Iqra. Beliau tidak tahu, ma'ana bi qari, saya tidak bisa membaca. Ini menunjukkan beliau memang betul-betul ummi. Beliau tidak menjawab mada aqra, apa yang harus saya baca. Tapi dia mengatakan ma'ana bi qari, saya tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Maka malaikat Jibril pada waktu ketiga mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini kalau kita baca buri, kita hayati cukup panjang ya, tapi intinya ada beberapa poin di sini ya. Iqra itu dari kata-kata qara'a, yang artinya adalah membaca, menghimpun, menelaah. Dan dalam fi'il, dalam bahasa Arab ya, qara'a ini termasuk adalah fi'il muta'addi, atau fi'il yang kata kerja yang membutuhkan objek. Misalnya qara'a atau libu ad-darsa, telah membaca murid itu pada pelajaran. Ad-darsa di sini maf'ul bih atau objeknya. Memang membutuhkan, tidak perlu memakai bantuan ya, kalau ada kata kerja yang dihubungkan dengan objeknya dengan bantuan huruf, itu namanya fi'il lazim. Misalnya jalasa atau libu alal kursi, siswa itu duduk di atas kursi, jadi ada alanya. Tidak boleh jalasa atau libu al kursiyah, ada bantuan alanya. Nah, Iqra ini sebenarnya dia membutuhkan objek, tetapi di sini tidak disebutkan. Bacalah wahai Muhammad, apa yang harus dibaca itu nggak disebutkan. Nah, maka para ulama tafsir memberikan keterangannya ya. Yang dia harus dibaca oleh beliau adalah wahyu Al-Quran. Keadaan, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Ayat qauliyah yang ada di dalam Al-Quran dan ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Dan membacanya nggak hanya 1 kali, terus selama masa risalah itu beliau disuruh membaca. Tidak berhenti hanya 1 kali, tapi terus dibaca. Kita diperintahkan untuk membaca situasi dan kondisi. Tetapi membacanya tidak boleh dengan bacaan dengan kacamata liar. Tetapi frame berpikirnya, paradigmanya adalah bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Membaca Al-Quran, membaca ayat kauniyah, qauliyah, membaca fenomena fakta yang ada di lapangan dengan
wahyu atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan parameter standar yang telah dituntunkan oleh Allah taala. Bismi rabbika. Jadi ketika kita membaca keadaan apa yang terjadi di alam raya, tidak boleh kita baca dalam atau dengan kacamata pemikiran orang-orang barat, pemikiran sekuler, pemikiran liberal, pemikiran liar ya. Itu tidak boleh. Tetapi membacanya adalah dengan pemikiran Islam. Bagaimana Islam melihat sudut pandang dari masalah itu. Sehingga akhir-akhir ini kita masih ada ya pemberitaan ya 2-3 hari lalu ini kan kita dihebohkan dengan berita ya di media sosial, media massa ini akibat kebijakan yang tidak berpihak pada mayoritas masyarakat kita ya, yaitu pelepasan jilbab kepada paskibraka yang ada di IKN ya. Ya ini kita sesalkan ya. Ini salah satu tradisi yang ada di masyarakat kita memperingati Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk upacara ya, itu acara resmi kenegaraan, dan kita ini bangsa yang mayoritas adalah bangsa Muslim ya, dan kita berketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dalam Pancasila, banyaklah alasan-alasan ini. Tetapi akibat kecerobohan dari oknum BPIP ini sehingga membuat kebijakan supaya melepas jilbab ada 18 siswi yang biasanya berjilbab, maka ada ya, saya nggak tahu kronologi sampai bagaimana, beralasan ini sudah ada kerelaan ya dengan tanda tangan. Ini kan pasti ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk tanda tangan ya. Alasannya untuk keseragaman, untuk Bhinneka Tunggal Ika, dan ini kan alasan dibuat-buat. Ini salah satu contoh bahasanya membaca ataupun bersikap bukan bismi rabbika, tapi dengan nafsu, dengan selera pribadinya, dengan kacamata liberalnya, karena orang ini track recordnya ya sudah kontroversial ya. Beliau pernah mengatakan bahwasanya agama adalah musuh terbesar Pancasila. Ini kan dari sisi mana ya sudut pandang, padahal beliau guru besar, profesor, doktor, kiai haji, rektor perguruan tinggi Islam yang besar. Wah, ini dari mana ya? Ini berarti belum membaca dengan bismi rabbika, tapi membaca dengan binafs atau dengan selera pribadinya, dengan kacamata pribadinya. Ini enggak tepat. Jadi ketika kita melihat fenomena apapun, kita lihat dengan kacamata Allah Ta'ala, Al-Quranul Karim, sudut pandangnya Islam ya. Begitu pula dalam hal mensyukuri kenikmatan. Alhamdulillah masyarakat kita ya, banyak tadi malam ya, mungkin hampir rata di setiap RT atau RW itu mengadakan tasyakuran ya, istilahnya barian ya. Nah, barian ini dari bahasa Arab ya, bari itu adalah bebas ya. Bariun itu adalah orang yang bebas. Nah, jadi barian berarti kebebasan, yang begitu maksudnya ya. Alhamdulillah ya, ada sholawatan, ada tahlil, misalnya ada doa bersama, ada juga ceramah ataupun nasihat, itu bagus ya. Tapi setelah itu lanjutannya ini macam-macam ya. Di masyarakat kita ini mengekspresikan itu sebagian di antara masyarakat dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ini patut kita sayangkan. Kemerdekaan datang dari Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala, tetapi rasa syukurnya itu kadang-kadang tidak dibimbing dengan bismi rabbika tadi ya, tetapi dengan budaya, dengan tradisi yang kadang-kadang budaya tradisi ini kan nggak sesuai dengan syariat. Ini PR kita bersama untuk meluruskan tradisi yang buruk di masyarakat ini. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan, ini juga sama. Khalaqa itu adalah menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Beda dengan sona'a.
Kalau sana itu membuat sesuatu yang sebelumnya ada, membuat perahu, kapal, sebelumnya sudah ada contohnya. Tapi kalau khalaqah, Allah Ta'ala yang mampu menciptakan dari sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Ilmuwan sepandai apapun, dia punya titel profesor, doktor, secanggih apapun, tapi tidak ada ilmuwan yang mampu menciptakan nyamuk, lalat, yang orang melihat jijik ya. Tetapi siapa yang bisa menciptakan lalat, nyamuk, barang atau binatang-binatang kecil? Tidak ada. Kalau membuat robot yang seperti manusia ada, tapi kan nggak sempurna. Jadi itulah makna khalaqa, menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dan ini juga sama kasusnya, seperti Iqra tadi. Allah tidak menyebutkan objek. Khalaqaka bukan ya, atau khalaqonas enggak, tapi khalaqa. Baru nanti dijelaskan di ayat yang lainnya ya. Jadi di sini apa? Berarti Allah itu menciptakan apapun, menciptakan seluruh makhluk, baik manusia, jin, binatang, semuanya Allah ciptakan. Sehingga apa konsekuensinya? Kalau pencipta itu punya hak penuh kepada yang diciptakan. Manusia sebagai makhluk, Allah sebagai khaliknya, maka tidak ada pilihan kecuali manusia tunduk kepada aturan khaliknya yang telah bismi rabbika ya. Yang Rabb itu adalah makna di dalamnya ada hak rububiyah, harus kita berikan kepada Allah Ta'ala. Allah telah menciptakan, memberikan rezeki, menjaga, mengayomi, memberikan keamanan kepada semuanya termasuk manusia, maka tidak ada pilihan bagi manusia kecuali bersyukur dan tunduk kepada aturan-aturan Allah. Inilah tadabbur singkat tentang ayat pertama surat Al-Alaq ini. Yang kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan, Allah telah menciptakan, memberikan kemerdekaan kepada kita, maka tidak ada pilihan kecuali kita bersyukur, dan cara syukurnya dengan cara yang benar tadi. Kemudian sama sekalian yang perlu kita evaluasi ya dalam diri kita masing-masing. Apakah diri kita ini sudah merdeka? Itu pertanyaannya. Kalau secara komunitas bangsa kita, alhamdulillah, mungkin dari sisi fisik ya kita merdeka dari penjajahan ya, dari bangsa Belanda, dari Jepang. Tetapi non fisik masih banyak PR bagi kita semuanya. Kita masih banyak tekanan dari luar negeri dalam bidang ekonomi, politik dan sebagainya. Ini PR kita bersama yang mungkin bukan kapasitas saya untuk mengupasnya ya, yang terlalu luas. Tetapi yang menjadi evaluasi adalah mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Para ulama menyampaikan bahwa seorang itu bisa merdeka dengan syarat dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syarat kemerdekaan yang hakiki. Apa dasarnya? Bisa kita baca dalam surat Az-Zumar ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani mathalan." Allah Ta'ala membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, tetapi dalam perselisihan. Seseorang hamba sahaya yang itu dia dimiliki oleh satu majikan saja secara penuh. Hal yastawiyani masalah, apakah sama antara dua contoh tersebut? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka ini tidak memahaminya, tidak bisa mengetahuinya. Ini contoh Allah Ta'ala menggambarkan ya. Ada seorang laki-laki hamba sahaya, atau kalau sekarang pembantu. Dia ini bekerja menjadi kawulo atau pembantu hamba untuk lebih dari satu majikan dalam waktu yang sama. Maka loyalitasnya diberikan kemana, dia bingung. Kalau majikan A nyuruh, wis kamu ke pasar sana. Terus saat yang sama menyuruh kamu ke tempat lain, ada urusan mendesak di sana.
Kira-kira siapa yang dia taati, dia bingung. Nah, itulah orang yang menghambakan diri kepada banyak ilah. Ilah itu artinya adalah ma'bud, zat yang ditaati, yang diibadahi, yang diikuti. Kalau banyak, maka dia mendapatkan kebingungan. Beda dengan seorang laki-laki, seorang hamba, seorang pembantu yang hanya bekerja pada satu majikan saja. Tidak ada perintah yang kontradiktif saat yang sama. Karena majikannya satu. Kamu pergi ke pasar ya, yang ditaati ya majikannya itu, dia pergi ke pasar. Tidak ada yang nyuruh ke sana kemari, karena majikannya satu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Antara orang yang bertauhid lurus hanya menghambakan kepada Allah Ta'ala, seperti tadi contohnya, seorang hamba yang berwala loyal kepada satu majikan saja, maka dia memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk melakukannya, untuk taat kepadanya. Tetapi kalau orang yang menghambakan diri kepada banyak ilah, banyak zat yang ditaati, yang diibadahi, maka dia bingung. Itulah surat Az-Zumar ayat 29. Kemudian surat Al-Furqan ayat 43 Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, afa anta takunu alaihi wakila?" Sudahkah engkau wahai Nabi Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Nah, ini juga peringatan bagi kita. Satu sisi kita telah berikrar, bertauhid dalam diri kita sejak zaman roh dulu. Kita pada saat di alam roh telah berjanji ya, ketika Allah memberikan pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua kita mengatakan bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami yang telah menciptakan, memberikan rezeki, melindungi, mengayomi, memberikan semuanya, itu adalah engkau ya Allah. Ini kan kesaksian kita ya, janji kita kepada Allah Ta'ala dulu di alam roh. Tetapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini kita masih menghamba kepada jiwa ya, kepada nafsu. Masih belum bisa mengendalikan nafsu kita, yang kadang-kadang nafsu ini memiliki sifat al-ammaratu bisu'. Jiwa kita yang selalu mengajak kepada keburukan. Itulah evaluasi kita ya. Sehingga Allah memperingatkan di sini Al-Furqan 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu sudah melihat, sudah mengetahui orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yang diikuti, yang ditaati selain daripada Allah Ta'ala. Jadi ini evaluasi bagi kita semuanya. Ada di antara kita yang masih melakukan kesyirikan tanpa kita sadari. Kesyirikan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian jamaah sekalian, ada kalimat yang bagus tentang kemerdekaan dari seorang sahabat yang namanya Rabi'i bin Amir. Ketika beliau ini dipanggil, diundang oleh Rustum, panglima Persia, pada satu ekspedisi peperangan besar yang disebut Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini perang kaum muslimin melawan orang-orang Persia. Saat itu panglimanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengutus Rustum untuk menjadi juru bicara. Memang sengaja dipilih orang yang penampilannya biasa tetapi punya izzah ya, punya harga diri yang kuat ya. Jadi sisi harga dirinya ataupun izzahnya itu kuat. Rabi'i bin Amir ini. Ketika itu Rustum memanggil dalam sebuah kemah yang sangat mewah. Sudah disiapkan permadani. Di kanan kirinya ada bantal, ada perhiasan sangat banyak. Nah, kemudian
Ya, kalau secara detail, pintu kemah ini sengaja dibuat agak pendek, sehingga setiap orang yang masuk terpaksa menunduk. Nah, itu cara dia untuk memaksa orang supaya hormat kepadanya. Nah, rupanya Rif'i bin Amir ini punya kecerdasan ya. Ketika dipanggil dan masuk kemah ini, tidak menunduk dengan kepala dulu ya, tapi mohon maaf dengan pantat dulu. Jadi mundur gitu ya. Subhanallah ya. Itu kecerdasannya ya. Jadi dengan pantat dulu itu ya. Kemudian dia menghunus pedangnya ya sampai dengan tombaknya itu ya, merusak permadani mewah yang disiapkan, bantal-bantal itu dicoplosi sama dia. Wah, marah ya. Ini menunjukkan izah ya, kemuliaan harga diri sebagai seorang muslim. Kemudian dalam dialognya, ya singkat cerita Rustum bertanya, ya, apa yang membawamu kemari? Apa sih misi kalian itu apa? Nah, ini jawaban yang menarik tentang kemerdekaan ya. Jadi benar mengatakan, laqad ibta'atsanallahu. Sungguh Allah telah mengutus kami linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia, hamba-hamba ini dari penghambaan kepada sesama manusia, kepada sesama hamba, menuju penghambaan kepada Rabbil Ibad, Tuhannya hamba, Tuhannya manusia. Wa min syuril adyan ila adlil Islam. Dan dari kedzaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhir. Dari kesempitan dunia menuju kepada luasnya dunia dan akhirat. Dan seterusnya. Ini masih ada potongannya, tapi yang relevan dengan tema kita di kalimat pembuka ini. Itulah misi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia. Ketika Islam ini belum disampaikan, belum dirisalahkan oleh Allah Ta'ala lewat Rasulnya, ini manusia dalam keadaan yang gelap gulita. Mereka ini saling menghambakan ya. Banyak sekali paganisme, penghambaan kepada berhala, kepada benda-benda, bahkan penghambaan juga kepada sesama manusia, banyak sekali. Penghambaan kepada sesama manusia itu dibebaskan oleh Islam menuju kepada penghambaan kepada Allah saja. Satu-satunya zat yang wajib untuk diibadahi, al-ilah al-ma'bud. Kemudian Islam juga, Allah juga mengutus Rasulnya untuk mengeluarkan manusia itu dari kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Kalau agama-agama dulu ini memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada para pembesar saja, para pejabatnya saja yang punya hak segalanya. Tetapi orang-orang kecil itu tidak diberikan hak dengan adil. Sehingga ketika Islam datang, yang banyak merespon itu adalah para kalangan bawah, kalangan kecil ya, karena mereka ini dengan agama Islam itu merasa dihormati, hak-haknya diberikan, dan ada kesetaraan di sini. Sehingga ketika Islam datang, ini orang-orang Quraisy yang punya posisi-posisi strategis itu kan yang menolak. Karena Bapak Abu Lahab yang punya posisi sangat terhormat, dia tidak mau disamakan dengan budak misalnya Bilal. Nah, Islam ini mengangkat derajat orang-orang yang du'afa, orang-orang yang kalangan kecil itu diangkat derajatnya, tidak ada bedanya dengan para pembesar. Itu yang ditolak oleh para pembesar ya, kalangan Quraisy saat itu. Islam datang untuk mengangkat derajat, tidak ada bedanya. La farqa baina Arab wa Ajam, ya, tidak ada bedanya orang Arab dan Ajam, tidak ada bedanya orang kaya dan miskin, tidak ada bedanya antara pejabat dan rakyat biasa. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Itulah yang tidak disukai oleh orang-orang
para pembesar saat itu. Nah, Islam datang untuk memberantas itu semua ya. Mereka dulu terdolimi oleh aturan-aturan agama-agama yang lainnya, kemudian datang dengan aturan Islam yang adil ini. Nah, kemudian Islam datang untuk membebaskan manusia dari kesempitan dunia. Orientasi yang sebelumnya dimiliki manusia itu hanya sebatas dunia, tetapi Islam datang untuk membebaskan mereka menuju kepada luasnya dunia dan akhirat, terutama dari sisi akhiratnya. Kemudian jemaah sekalian, kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Hakikatul hurriyah. Jadi hakikat kebebasan, hakikat kemerdekaan. Famalam yata'abbad lahu kana abidan li ghairihi. Siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah, maka dia menjadi hamba kepada selainnya. Nah, itulah ya. Kalau seseorang tidak menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia menjadi hamba lain. Menjadi hamba harta, hamba wanita, hamba tahta, hamba jabatan, hamba kedudukan, hamba materi dan semuanya. Kalau dia tidak menghambakan pada Allah, maka dia menghamba kepada lain. Sehingga hakikat al-hurriyah, hakikat kebebasan, kemerdekaan itu adalah pada saat dia menghambakan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Beres kalau kita menghambakan totalitas kepada Allah, tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan golongan, tidak ada kepentingan nafsu, tidak ada kepentingan komunitas. Kepentingannya adalah i'la'u kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Itulah kebebasan yang dimiliki oleh orang-orang yang ahlu tauhid, orang-orang yang melakukan penghambaan totalitas kepada Allah. Mari kita bertanya sekali lagi kepada diri kita, sudahkah kita merdeka? Jika kita mau jujur, ternyata kita ini masih terjajah oleh penyakit-penyakit hati. Di antaranya ada riya, ujub, sum'ah. Berarti kalau kita mau jujur, masih ada benih-benih kesyirikan dalam diri kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwasanya syirik itu ya, yang kalau jelas-jelas syirik kan kita pasti ingin menjauhinya ya. Kalau kita ketahui, yang parah, yang bahaya kan kalau kita tidak mengetahuinya. Ternyata syirik itu ada pada riya dan ujub. Riya itu adalah ingin dilihat, kemudian ingin mendapat pujian. Ujub itu adalah bangga diri. Ketika seseorang itu riya, maka dia bertentangan dengan janji yang telah diucapkan pada surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Kalau orang itu riya, berarti di situ ada unsur al-isyraku binnas. Dia itu menyekutukan Allah dengan sesama manusia. Karena ingin dilihat, ingin dipuji, pamer, pamrih, yang seharusnya ibadahnya lillahi, tetapi digunakan niatnya untuk linnas, untuk manusia, untuk tetangganya, untuk mertuanya, untuk temannya, dan lain sebagainya. Itu ada unsur al-isyraku binnas. Syirik, menyekutukan Allah dengan sesama manusia. Sedangkan ujub ini bertentangan dengan janji kita dalam surah Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah satu-satunya zat yang kita itu minta pertolongan, isti'anah. Ternyata orang yang ujub itu berarti telah menyekutukan Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Al-isyraku bin nafsi. Seolah-olah dalam hal ini menyamakan Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Ada kebanggaan dalam dirinya. Yang seharusnya ibadah, dia capek-capek bangun malam,
dia tilawah, dia melakukan ibadah-ibadah yang prestisius, misalnya ada umroh, ada haji misalnya, itu seharusnya menjadi sarana untuk syukur bahwasanya yang memampukan dia ibadah itu bukan dirinya sendiri, tetapi yang memampukan ibadah itu adalah Allah Ta'ala, yang membangunkan kita menjadi terbiasa bangun malam, sholat tahajud itu Allah Ta'ala. Yang menggerakkan langkah kita untuk datang ke masjid, meringankan langkah kita ke masjid itu Allah Ta'ala. Yang meringankan kita untuk mengeluarkan sedekah walaupun mungkin rezeki kita pas-pasan itu adalah Allah Ta'ala. Yang memampukan kita untuk menabung, mendapat rezeki sehingga bisa umrah, bisa haji adalah Allah Ta'ala rezekinya. Tidak ada ruang bagi kita untuk ujub pada diri sendiri, bangga pada diri kita. Ini loh saya yang mampu begini begitu, mampu menyumbang masjid ini sekian miliar misalnya, itulah ujub ya. Jadi orang yang ujub itu berarti al-isyraku bin nafsi. Dia telah menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Yang seharusnya adalah semua itu tidak ada kemampuan, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Ta'ala saja. Tetapi di sini ikrarnya tercoreng atau terkotori oleh sikap pribadinya dengan menyandarkan kalau nggak saya nggak akan mungkin terbangun masjid itu, pesantren itu, lembaga itu nggak mungkin berdiri kalau nggak ada misalnya ya. Ini ujub. Nah, hati-hati ya. Jadi ternyata masih ada di antara kita yang memiliki penyakit riya dan ujub, dan itulah yang menjajah diri kita. Kita belum merdeka dari penyakit-penyakit itu ternyata. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, saya tidak mengetahui pada orang-orang yang sholat sesuatu yang lebih buruk daripada ujub, daripada bangga diri. Sama sekalian, di antara faktor yang membahayakan ya, orang yang suka riya, kemudian ujub, itu satu saat orang ini akan dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah banyak contohnya ya. Saya mengambil salah satu tokoh yang mungkin belum dikenal banyak ya oleh masyarakat, tetapi tokoh ini fenomenal di dunia Arab sana. Nanti panjenengan bisa mengecek namanya ya. Namanya bagus, Abdullah bin Ali Al-Qasimi. Nah, ini orang ini ya unik ya. Beliau ini lahir di Saudi di sebuah tempat yang dekat dengan Boraidah. Boraidah itu adalah ibu kota dari provinsi Qasim ya di Saudi bagian tengah. Hidup dari keluarga yang sederhana ya. Nama ayahnya Ali, dan orang ini akhirnya ditinggal oleh ayahnya di Uni Emirat ya. Kemudian dia hidup bersama dengan paman-pamannya lah. Intinya sebenarnya orang ini diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa oleh Allah Ta'ala. Beliau pada usia 20 kuliah di Al-Azhar, Mesir, di Kairo, dan cerdasnya luar biasa. Tetapi kecerdasan ini tidak dibimbing ya. Jadi beliau ini karena hidup di Saudi sehingga pemahaman akidahnya ya, akidah yang lurus ya, akidah salafi ya, yang orang-orang menyebut wahabi lah gitu ya. Nah kemudian ketika di Al-Azhar, Al-Azhar ini kan akidahnya Asy'ariyah. Dosen-dosen yang mengajarnya dalam bab akidah ini akidah Asy'ariyah. Maka ada perdebatan ya antara dia dengan dosennya yang intinya dia menyerang ya, menyerang dosennya dalam bab akidah ini. Dia membela akidah Wahabiyah dan berbenturan dengan Asy'ariyah, sehingga menimbulkan konflik dan akhirnya dia dikeluarkan dari sana ya, tidak sampai lulus lah di sana ya. Dia juga membuat karangan yang cukup banyak, diantaranya ada buku yang berjudul Al-Hurriyah atau Al-Hiwar ya, Bainal Islam wal Wathaniyah atau wal Wathaniyin ya, dialog antara Islam dan para penyembah berhala.
Buku ini sangat bagus, yang sebagian ulama mengatakan sungguh Abdullah Al-Qasimi ini telah membayar surga dengan bukunya itu. Karena begitu bagusnya bukunya ini, luar biasa. Dalam perjalanan hidup ya, dia yang sebelumnya sangat komitmen dengan akidah yang lurus, ternyata dia berinteraksi ya dengan seorang wanita yang ateis, dan akhirnya dia terkontaminasi pemikirannya menjadi ateis juga pada akhirnya. Jadi dia pemikirannya nyeleneh ya, menggugat ya tentang keadilan Allah Ta'ala, dan dia pernah berdoa, Allahumma afihna, ya Allah ungkaplah aib kami, wala tastur alaina, jangan tutupi kesalahan kami. Ini kan aneh ya, harusnya kita berdoa tutuplah aib kami, tapi dia ungkaplah aib-aib kami, jangan tutupi di antara kami. Karena menurut dia orang yang suka ditutupi aibnya itu adalah sifat orang-orang munafik, katanya begitu. Ini kan pokoknya pikirannya aneh-aneh. Jadi dia akhirnya diusir ya dari Mesir, dan dia ditampung di Lebanon, dan banyak percobaan pembunuhan kepada dia karena dia meresahkan dunia Islam lah, intinya begitu ya. Sampai ya pada akhir hayatnya dia berkembang dengan akidahnya yang ateis itu, yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah, ini kan sangat kontradiktif ya, yang sebelumnya dia ahlu tauhid, al-muwahhidin ya, orang yang lurus, tetapi pada akhir hayatnya dia melenceng, dan dia meninggal sekitar tahun 86 lah. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan sampai akhir hayatnya tidak ditemukan dia taubat dari akidah atau dari keyakinan ateisnya itu. Nah, untuk film ini contoh ya. Para ulama menganalisa apa sih sebabnya dia sampai menyimpan seperti itu. Ternyata itu adalah diakibatkan oleh perasaan tadi ya, ada kesombongan, bangga dirinya, kemudian suka ketenaran. Nah, ini hati-hati. Suka ketenaran, suka dipuji. Di dalam banyak karyanya dia itu memuji dirinya sendiri. Memang cerdas ya, tapi orang-orang, para ulama mengatakan huwa rajulun zakiyun walakin laisa bi zaki ya. Jadi dia itu cerdas tapi tidak bersih hatinya. Ada kecerdasan di otaknya tapi hatinya tidak bersih. Ini bahaya. Zakiyun itu adalah cerdas, kalau zaki pakai zai itu adalah bersih ya. Kalau kita punya anak, kalau punya ingin anak cerdas ya zaki, kalau anaknya ingin bersih hatinya zaki ya, sama-sama bagus artinya. Nah, teman sekalian, ini pelajaran berharga ya bagi kita. Walaupun secerdas apapun, sepintar apapun, kalau tidak dibimbing dengan tidak diimbangi dengan kebersihan jiwa ya, itu bahaya. Nah, maka mari kita bersihkan diri kita merdekakan diri kita dari segala macam penyakitnya, terutama dalam tema kita adalah riya dan ujub. Ada satu sabda Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan rujukan. Salatu muhlikat wa salatu munjiyat. Ada 3 hal yang bisa menghancurkan, membinasakan, dan ada 3 hal yang bisa menyelamatkan. 3 hal ini kita jauhi, 3 yang lainnya kita jadikan solusi. Apa? Fa'ama salatu muhlikat. 3 hal yang membinasakan adalah syuhun muta', kebakhilan yang ditaati. Bakhil ya, bakhil adalah medit, tetapi ditaati. Orang yang terlalu cinta dunianya, maka dia bakhil, tidak peduli tetangganya kelaparan, anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan, dia cuek ya, dia bakhil. Kebakhilan yang ditaati itu bahaya. Yang kedua, wahawa muttabah, hawa nafsu yang diikuti, keinginan-keinginan, obsesi-obsesi pribadi yang harus diikuti karena dia mungkin punya jabatan, punya kekuasaan, dia punya ambisi-ambisi pribadi, harus diikuti apapun caranya. Kalau nggak ada aturannya, dibuat aturan. Nah, macam-macam lah ya. Hawa muttabah ini bahaya. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ketakjuban seseorang kepada dirinya sendiri. Ini membahayakan ya. 3 faktor membahayakan dan merusak, yaitu kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan
takjubnya seseorang pada diri sendiri. Yang kedua, wasalah sumunjiat. Ada 3 faktor yang bisa menyelamatkan seseorang. Yang ini wajib untuk kita ikuti. Yang pertama, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah Ta'ala baik dalam keadaan rahasia ataupun terang-terangan. Pada saat dia sendiri atau bersama. Pada saat sepi ataupun ramai. Sama, harus taat kepada Allah. Jangan hanya semangat ibadahnya saat ramai, tapi kalau sendirian dia bermaksiat. Nah, ini bahaya. Jadi takut pada Allah hanya dalam kondisi yang ramai, ini bahaya. Kalau sepi dia bermaksiat, ini mendapat ancaman berat dari Allah Ta'ala. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal ghina. Dia memiliki kesederhanaan, baik dalam keadaan kecukupan ataupun dalam keadaan fakir, baik dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya. Dia punya sifat al-qasd. Qasd ini sederhana ataupun dia ekonomis lah ya. Dia perlukan ya, sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Yang ketiga adalah wal adlu fil ghadabi waridha. Dia bersikap adil baik dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridho, objektif. Pada saat dia nggak suka ataupun suka, saat dia senang atau nggak senang, dia bisa bersikap objektif dalam berinteraksi kepada orang lain. Mungkin kepada temannya, atau mungkin atasannya, kepada tetangganya, atau yang lain-lainnya. Dia punya sikap yang adil. Adil itu bahasa tepatnya adalah objektif, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika memuji juga tidak berlebihan, ketika benci juga tidak berlebihan, itulah adil. Dia punya objektivitas di sini. Imam Syafi'i berkata, kalau kamu mengkhawatirkan sikap ujub atas amal perbuatanmu, maka ingatlah keridhaan Allah yang menjadi tujuan amalmu. Ya Allah, saya rajin ke masjid lillahi ta'ala. Saya rajin di dalam ketakmiran lillahi ta'ala, bukan untuk lil makhluk. Kalau ada orang yang mengkritik atau apa, nggak masalah. Yang penting Allah ridho ya. Jadi tujuan amal kita adalah ridho Allah. Di dalam kenikmatan mana engkau hendak berlabuh, dan dari siksa mana engkau hindarkan dari dirimu. Karena barang siapa mengingat semua itu, semua amalannya akan tampak kecil di matanya. Kalau ridho Allah menjadi obsesi kita, maka kita melihat amal kita nggak ada gunanya, tidak kecil sekali ya. Tidak ada perbandingan antara ibadah yang kita lakukan 24 jam dengan nikmat Allah yang kita terima itu nggak sebanding sama sekali. Jangankan diukur dengan nikmat seluruh anggota tubuh, dengan mata saja, nikmat mata saja nggak ada perbandingannya. Ibadah kita itu tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Nah, kemudian solusi yang lain yang bisa kita lakukan adalah dengan banyak-banyak berdoa. Memohon kepada Allah Ta'ala, paling tidak setiap pagi dan petang. Nabi pernah memberikan pesan kepada Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh syirik itu lebih tersembunyi daripada semut yang merayap. Maukah aku tunjukkan sesuatu kepadamu yang bila mana engkau mengucapkannya, maka kesyirikan pun akan lenyap darimu. Baik syirik yang sedikit ataupun yang kecil, maupun syirik yang besar. Maka katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kalau biasa saya menggunakan dengan kata ganti jamak ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami ketahui, kami sadari, kami pahami, dan kami mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak kami sadari, yang tidak kami ketahui. Karena banyak di antara kita yang tidak sadar, tidak tahu kalau itu syirik, tapi masih dilakukan. Maka kita beristighfar, mohon ampun ya. Kata Allah Ta'ala, ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah, tapi saat yang sama mereka syirik tanpa mereka sadari. Ini bahaya ya. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan dari perbuatan syirik yang kita ketahui hukumnya,
dan kita mohon ampun dari perbuatan syirik yang kita tidak tahu hukumnya. Mungkin karena kita awam nggak punya ilmu, maka kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala dari segala macam dosa itu. Inilah yang bisa kita, ini hadis disebutkan di Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita semuanya, membebaskan hati kita semuanya, memerdekakan hati kita semuanya dari segala penyakit hati, terutama penyakit riya, ujub, sum'ah, dan segala macamnya, kesombongan dan lain-lain. Semoga Allah Ta'ala memerdekakan kita semuanya dari itu semuanya, kita dan keluarga kita, dan juga bangsa kita, semoga menjadi baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur, dan insyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.